Haleluya, puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada minggu pagi ini tanggal 16 Oktober 2022. Selamat kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, beribadah kepada Tuhan. Sebab Tuhan berkata di dalam Mazmur 105 ayat 1 sampai 5. Saya mau baca. Mazmur 105 ayat 1 sampai 5. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermasyhurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ayat yang kelima. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Amin, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita bersyukur sebab Tuhan begitu baik. Tuhan sudah pelihara kita dari hari Senin. Kita bekerja, beraktivitas, melayani pekerjaan Tuhan. Sampai hari ini pagi ini kita hari Minggu, harinya Tuhan. Mari semua beribadah kepada Tuhan. Carilah Tuhan. Karena firman Tuhan tadilah, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Kalau kau cari Yesus, ada damai sejahtera, ada sukacita. Sebab di dalam Yesus memang ada damai sejahtera, sumber kehidupan. Karena Tuhan berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup, hidup dengan segala kelimpahan. Amin. Oleh karena itu, mari kita di hari Minggu ini senantiasa kita mencari Tuhan. Semua memuji akan Tuhan sesuai dengan Mazmur Alkitab, Mazmur pasal 100 juga dikatakan, beribadah kepada Tuhan karena kita diciptakan oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6 dikatakan, biarlah segala yang bernafas semuanya memuji akan Tuhan. Selagi kita dikasih napas sama Tuhan, selagi kita dikasih sehat, mari kita mencari Tuhan. Hidup menjadi perkenan Tuhan, dan kita dengarkan firman Tuhan, supaya hidup kita diproses oleh Tuhan, sehingga kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Pujian yang saya mau sampaikan, buatlah jalanmu dalam kehidupan kita. Karena nanti firman Tuhan saya mau bacakan di dalam Ayub pasal 5 ayat 1 sampai 27 dengan tema, berbahagialah mereka yang ditegur dalam didikan Allah yang Maha Kuasa. Mari kita senantiasa ada di dalam kasih karunia Tuhan, ada di dalam genggaman tangan Tuhan, ada di dalam pemeliharaan yang sempurna bersama Tuhan. Tuhan semua memberkati kita semua. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan, haleluya, ku tak melihat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, amin, haleluya, turut mau, amin, haleluya. Ku duduk diam di kakimu, amin, haleluya. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam kehidupan kita semua. Kita minta sama Tuhan. Tuhan penjunan, amin, haleluya, ku tak lihat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, amin, haleluya, turut maumu, amin, haleluya. Ku duduk diam di kakimu, amin. Terima kasih Tuhan. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan Yesus penjunan, amin, haleluya, kaku tak melihat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, amin, haleluya, turut maumu, amin, haleluya. Ku mau duduk diam
kaki Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam Mazmur 25 ayat 4 dan 5 demikian firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Amin, haleluya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Amin, haleluya. Dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Buatlah jalan-Mu Tuhan dalam kehidupanku. Amin, haleluya. Aku tanah liat Tuhan, aku debu, aku tidak berarti apa-apa, tapi hidupku menjadi berarti oleh karena Yesus. Biar Kau kerjakan, amin, haleluya. Turut semau-Mu Bapa, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus, nama yang maha sempurna. Amin, haleluya. Buatlah jalan-Mu, amin, haleluya, dalam kehidupan saya. Mari kita mengenal jalan Tuhan dan berjalan di jalan Tuhan. Tuhan Yesus, bentuklah hidupku Bapa untuk menjadi serupa dengan Yesus. Sucikanlah mulutku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Haleluya. Kuduskanlah tubuh jiwa roh kami Bapa. Sebentar firman-Mu ku simpan dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Ampunilah semua dosaku Bapa, semua salahku, kilapku, ampun Tuhan. Engkau maha agung, maha sempurna. Terima kasih. Ampuni dosaku, kesalahanku, kekilafanku Bapa. Sebentar kami mau baca firman Tuhan, sumber kehidupan. Terima kasih Bapa. Ku mau setia dan taat sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba menekmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat hari Minggu kita tanggal 16 Oktober 2022. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bangun pagi-pagi. Nanti jangan lupa beribadahlah kepada Tuhan, karena itu perintah Tuhan. Bermazmurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Dan mari, biar segala yang bernafas pun semuanya memujiakan Tuhan, menyembah kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, supaya hidup kita melangkah demi langkah senantiasa hidup bersama dengan Yesus. Apalagi kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, saudara. Kita tidak tahu terjadi goncangan-goncangan apa, keadaan dunia yang semakin kacau ini.
Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita membutuhkan firman Tuhan supaya hidup kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Amin. Mari kita kembali firman Tuhan. Kita mau baca kitab Ayub. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan semua karena anugerah Tuhan. Kita Ayub pasal ke-5. Puji Tuhan. Kemarin baca pasal 4, sekarang pasal 5 ayat 1 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Berserulah adakah orang yang menjawab engkau, dan kepada siapa di antara orang-orang yang kudus engkau akan berpaling? Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar, tetapi serta merta kukutuki tempat kediamannya. Anak-anaknya selalu tidak tertolong. Mereka diinjak-injak di pintu gerbang tanpa ada orang yang melepaskannya. Apa yang dituainya dimakan habis oleh orang lapar, bahkan dirampas dari tengah-tengah duri, dan orang-orang dahaga mengingin kekayaannya. Karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya, seperti bunga api berjolak-jolak tinggi. Tapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Ia menggagalkan rancangan orang cerdik, sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, sehingga rancangan orang yang belit-belit digagalkan. Pada siang hari mereka tertimpa gelap, dan pada tengah hari mereka meraba-raba seperti pada waktu malam. Tetapi ia menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatannya mulut mereka, dan dari tangan orang yang kuat. Demikian ada harapan bagi orang kecil, dan kecurangan tutup mulut. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. Dari cemeti lidah engkau terlindung, dan kau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian, dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman, dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak, dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Dalam usia tinggi, engkau akan turun ke dalam kubur seperti berkat gandum dibawa masuk pada waktunya. Ayat 27 yang terakhir. Sesungguhnya semuanya itu telah kami selidiki, memang demikian adanya. Dengarkanlah dan camkanlah itu. Amin. Puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua yang setia kepada Tuhan, yang cinta Tuhan dan taat, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Kita sudah baca Ayub pasal 5, 1 pasal dari ayat 1 sampai 27, dan ternyata Saudara, Ayub kalau kita lihat di sini betul-betul ditegur sama Tuhan. Tuhan izinkan, makanya dia ngomong Tuhan kepada iblis. Iblis, ya, apakah kau lihat Ayub, hambaku yang begitu saleh? Berarti atas izin Tuhan. Kalau tidak tanpa izin Tuhan, tidak bisa. Karena Ayub dipagari ilahi. Terbukti nyata kan? Pada waktu kita baca Ayub 1:10, kata iblis kepada Tuhan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah negeri ini. Ini ciri orang-orang. Kalau kita dikelilingi kasih karunia Tuhan, dijaga, lindungi sama Tuhan, dipagar ilahi, maka keselamatan dari Tuhan akan kita alami. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak ada pagar ilahi, ya, berarti kita ada celah, saudara. Berarti tidak ada kekuatan bersama kita, karena iblis masuk. Maka pentingnya pada waktu kita menghadapi problem, persoalan,
Kita punya iman kepada Tuhan bahwa kita sedang ditegur sama Tuhan. Seperti ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Berarti Ayub ini atas teguran Tuhan. Supaya apa? Supaya bisa mendidik istri dan anak-anaknya hidup takut akan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan punya pandangan pribadi, saudara. Ya, kalau pandangan pribadi saya, Ayub ini bagus secara pribadinya dengan Tuhan. Secara internal pribadinya dia hebat. Tapi pada eksternal, kepada anak-anaknya, kepada istrinya, dia belum berhasil mendidik anak takut akan Tuhan. Belum berhasil Ayub ini mendidik istrinya takut akan Tuhan. Buktinya kalau sudah baca Ayub pasal 2 ayat 9. Supaya Ayub disuruh mati dan disuruh mengutuki Allah. Berarti kalau istrinya takut akan Allah, tidak begini dia. Pasti istrinya bilang, bersyukur kepada Tuhan, berharap ayo kita makin dekat dengan Tuhan. Bila perlu kita minta ampun sama Tuhan, kita berpuasa, doa puasa. Itu istri yang benar. Tapi bukan istri yang mengutuki, saudara. Malah suruh kutukin Allah. Berarti Ayub gagal dalam rumah tangga. Buktinya anak mati semua ini. Ya, punya anak 10, 7 pesta semua. Berarti dilihat sama iblis. Wah, ini kedagingan nih, pesta tiap hari. Daging mentang-mentang kaya. Ayub 1 ayat 4 dikatakan, anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut gilirannya. Berarti kalau 7 anak laki-laki, gilirannya masing-masing tiap hari. Saya punya asumsi begitu tiap hari, karena dikatakan kan anaknya laki pada pesta rumahnya mereka masing-masing gilirannya ada pesta. Ya, jadi kalau 7 anak laki, 3 anak perempuannya diundang, saudara. Ya, jadi 7 dari hari Senin sampai Minggu pesta terus. Dilihat sama iblis. Berarti iblis katakan ada singa mengaum. Mantasan iblis berkatakan, aku menjelajah bumi. Dia keliling, berarti diizinkan Tuhan. Ditegur berarti sama dengan ayat 17, saudara. Sesuai dengan temanya, yaitu berbahagialah. Dikatakan sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Berarti Ayub ini ditegur sama Tuhan. Supaya betul dapat mendidik anak-anaknya dan istrinya takut akan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di dalam Wahyu pasal 3, oleh karena itu mari saudara, setiap apapun problem yang kita hadapi, setiap pergumulan, sebaiknya kita datang menangis sama Tuhan. Jangan-jangan itu masuk di dalam teguran Tuhan, teguran ilahi, dalam rangka supaya kita dibentuk sama Tuhan, dalam rangka supaya kualitas rohani kita makin dewasa kita di dalam Tuhan. Seperti itu terus dalam Wahyu pasal 3 ayat 19, demikian firman Tuhan. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku ajar. Sebetul relakan hatimu dan bertobat. Ini kepada Ayub. Ini juga kepada kita semua. Supaya kita betul-betul kita mau minta kekuatan dari Tuhan. Supaya benar-benar kita minta benteng ilahi, pagar ilahi. Tapi jangan berbuat dosa, saudara. Ya. Kalau teguran Tuhan itu membawa kepada pertobatan, keselamatan. Saya kasih ayat terakhir di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 10. Kalau kita masuk di dalam pencobaan kehendak Tuhan, nggak ada masalah. Justru Tuhan mau supaya kita bertobat, supaya kita masuk di dalam keselamatan. Coba dibaca. 2 Korintus pasal 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tapi duka cita yang dari dunia menghasilkan kematian. Duka cita dunia upah dosa maut. Duka cita dunia artinya berbuat dosa. Begitu berbuat dosa ada celah, iblis masuk. Saudara tidak dekat dengan Tuhan. Kalau Ayub dekat dengan Tuhan, mari kita mau semakin dekat dengan Tuhan. Kalau tidak dekat dengan Tuhan, berarti iblis makin menyerang, menghasilkan kematian. Tapi kalau kita andalkan Tuhan, minta ampun sama Tuhan, kata Tuhan, pencobaan kehendak Tuhan, duka cita menurut kehendak Allah, menghasilkan pertobatan yang membawa kepada keselamatan. Karena semakin kita mendapat percobaan Tuhan, bukan semakin jauh, tapi semakin dekat dengan Tuhan. Semakin bertobat, kita sadar, oh mungkin kita ada salah, ada dosa, ada hal yang tidak berkenan dari Tuhan, ada celah. Ayub ada celah, buktinya anak-anaknya pesta terus setiap hari. Ya, boleh pesta, tapi di dalam Alkitab tidak ditulis anak-anaknya itu minta ampun sama Tuhan. Bahkan Tuhan berkata di Ayub itu, Ayub bilang, jangan-jangan anakku ini berdosa sama Tuhan. Makanya dia memberikan persembahan tiap hari. Sebab mungkin di ayat yang kelima, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah. Pantesan ini benar istrinya supaya dikutukin Tuhan. Jangan-jangan benar saudara.
Mungkin anaknya mentang-mentang kaya. Oh, Tuhan itu tidak ada. Mungkin begitu, pesta tiap hari. Dan Ayub menjadi pahlawan. Sebetulnya Ayub harus tegur anak-anaknya. Malah dia jadi sok pahlawan di depan Tuhan. Anak berdosa, dia mewakili anak berdosa. Tidak bisa tuh. Ikut Yesus itu bukan organisasi, saudara. Tidak bisa. Kalau kita bersalah sama Tuhan, kalau anak bersalah, saya juga berdoa. Tapi anak itu harus sudah minta ampun sama Tuhan. Ikut Yesus pribadi-pribadi. Suami istri pribadi, anak pribadi. Ikut Yesus pribadi-pribadi. Harus punya hubungan sehat sama Tuhan. Harus punya hidup yang benar sama Tuhan. Karena masuk ke surga bukan organisasi, tapi pribadi-pribadi. Supaya setiap nama kita pribadi terdaftar di dalam kerajaan surga. Oleh itu mari, melalui firman-firman yang kita baca, mempertajam, membuat kedewasaan kita, supaya kita makin hidup benar di hadapan Tuhan, bertobat. Karena kalau apapun persoalan kita hadapi, teguran Tuhan, didikan Tuhan membawa kita makin hari makin cinta Tuhan dan hidup bertobat, hidup di dalam keselamatan, hidup di dalam kebenaran Tuhan, sehingga nanti kelak Tuhan mau supaya kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat harinya Tuhan, semua beribadah kepada Tuhan, dan makin hari kita mencinta Tuhan. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan, amin, haleluya. Lihat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, amin, haleluya. Urut maumu Tuhan, haleluya. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ku mau duduk diam kaki Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Hari Minggu mari kita semua beribadah kepada Tuhan. Waktunya Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan, alami mujizat, alami jaminan Tuhan, dan hidup kita ditegur, dididik dalam rangka supaya kita diproses sama Tuhan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu, harinya Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.